Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif dan masih membahas tentang fisika SMP bersama Bapak Bambang AP dari SMP Negeri 29 Jakarta. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung untuk memberikan pertanyaan bisa menelpon ke line telepon bebas pulsa kami di SMS dan juga Facebook kami. Dan ingat pemirsa, ini adalah segmen terakhir, artinya apa? Di akhir segmen nanti kita akan ada kuis Sikwa dan cerdik, cepat, cermat, dan ceria bersama Kak Dika yang tentunya berhadiah sangat menarik sekali persembahan dari Televisi Edukasi. Baik Bapak, tadi kita sudah sampai kepada indikator yang ketiga ya Pak ya. Ya. Ada masa jenis, ada perubahan suhu. Sekarang lanjut Pak, kita ke indikator yang keempat begitu ya Pak? Ya. Baik, kita masuk ke indikator yang keempat. Siswa dapat menentukan grafik yang menunjukkan terjadinya perubahan wujud. Ini masih sama dengan yang tadi indikatornya. Nah, soalnya. Nah, sekarang ini diminta untuk memilih mana grafiknya. Ya. Grafik pemanasan zat sehingga terjadi perubahan wujud ditunjukkan oleh mana? Grafik pemanasan zat, tapi yang ada sampai terjadi perubahan wujud, gitu. Jadi yang lain mungkin tidak terjadi. Nah, yang mana kira-kira? Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, pada saat seperti apa? Ya, yang mana? Yang ciri terjadi perubahan wujud. Ya. Saya boleh menebak Pak, yang C ya? Iya, ini ya, karena ini ada garis yang rata di situ, artinya ada perubahan. Mendatar berarti suhunya tetap. Pada waktu suhu tetap, disitulah terjadi perubahan wujud. Ya, setiap kali perubahan wujud itu perubahannya entah itu melebur, entah itu mendidih, entah itu mengembun, ya, entah itu membeku, itu suhunya selalu tetap. Nah, kalau tetap berarti di sini mendatar seperti ini. Ya, berarti tidak ragu lagi. Kalau ini tidak pernah mendatar, sini tidak pernah mendatar, ini juga berarti C. Tidak ada perubahan wujud ya, yang lainnya ya. Ada perubahan wujud itu adalah suhunya harus rata begitu ya, grafiknya adalah datar. Baik Bapak, ini adalah indikator yang keempat, selanjutnya adalah indikator yang kelima ya Pak ya. Dan sebelum kita maju ke indikator yang kelima, pemirsa, kami memiliki tayangan yang tentunya sangat berhubungan sekali tentang apa yang akan kita jelaskan. Silahkan. Iya, itu dia adik siswa yang akan membuka di indikator yang kelima. Mengenai apa ya kira-kira kita bisa memperhatikan begitu ya, memprediksi juga. Tadi ada beberapa alat yang berhubungan dengan optik begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, bisa Pak dilanjutkan kira-kira apa? Berarti mengenai lensa. Ya, mengenai lensa. Ya, oke, sekarang disajikan gambar lensa. Nah, ada bisa ngelihat ya, itu teropong ya. Teropong itu untuk melihat benda yang sangat jauh. Nah, sebenarnya sama dengan teropong bintang. Bintang juga jauh gitu, tapi karena itu di darat namanya teropong bumi dan bedanya ada ya. Kalau teropong bintang gambarnya terbalik. Kalau teropong bumi ada kaca pembaliknya sehingga dia tidak terbalik ya. Nah, kenapa yang teropong bintang terbalik ya? Ini ada matanya juga ya, ada kacamata. Ya kalau lensa buat melihat bintang, bintang terbalik kan nggak apa-apa. Bintang kan hanya titik, kalau dibalik ya titik juga. Betul. Ya kan? Tetapi kalau teropong bumi tadi, ya itu dibikin lensa pembalik sehingga gambarnya tidak terbalik. Tidak terbalik, baik itu dia ya, berhubungan dengan lensa Pak. Kira-kira apa Pak biasanya soal yang selalu keluar yang berhubungan dengan lensa? Iya, ini disajikan gambar lensa cembung dan letak benda, siswa dapat menentukan jarak fokus. Ya, ini lensa cembung, letak benda diketahui, siswa diminta
menentukan jarak fokus. Jadi soalnya seperti ini. Nah. Perhatikan letak benda di depan lensa berikut. Ini jadi benda. Bendanya di sini, ini lensanya. Lensa cembung berarti tandanya plus di sini. Jika bayangan yang terjadi berada 36 cm dari lensa tersebut, maka jarak fokus lensa ini adalah ya. Jadi bisa tebak kalau 36 kira-kira sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya. Ayo, bisa nggak tebak? Ya, kalau lensa cembung, kalau benda berada di antara F dan 2F, ya, pasti nanti ini gambarnya diperbesar dan berada lebih jauh dari 2F. Ya. Jadi sebenarnya dengan seperti ini adik bisa langsung. Kalau di sini nanti bayangannya di mana, ya? Itu waktu itu saya sudah pernah kasih tahu hukum ketupat maya. Nah, sekarang ini 18 cm berarti SO-nya. Sekarang kita bisa coret-coretan di sini. Baik. Rumusnya kan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/SI. Ya, ini rumus berlaku untuk semua lensa. Entah itu lensa cekung, lensa cembung, bahkan cermin cekung atau cermin cembung. Rumusnya sama. Tapi yang adik-adik harus perhatikan F-nya. F-nya bisa positif, bisa negatif. Kapan dia negatif, kapan dia positif. Kalau ini plus, berarti plus. Kalau lensanya negatif, berarti tandanya min. Ya. Sedangkan bayangannya nanti kalau dia bayangan maya itu min, kalau bayangan sejati itu plus. Oke, sekarang kita masukkan. Ini ditanya apa? Jarak fokusnya, berarti F-nya yang ditanya. Kemudian di sini SO-nya 18. Kemudian SI-nya itu ini, bayangan. Ya. Karena ini benda di sini, pasti bayangannya ini sejati. Ya, karena benda kalau saya bilang ini di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Ya, 2 dan 3 pasti sejati. Ya? Kalau sejati pasti terbalik. Kalau terbalik ya, pasti sejati. Gitu, ya. Dan itu positif. Pasti plus, ya. Maka ini 36. Begitu. Ya. 36. Nah. Kalau gitu berapa? Tinggal kita hitung-hitung untuk mengukur fokusnya. Ya, ini kita jadikan berapa kalau caranya seperti ini? Bisa kita jadikan 36-nya saja ya Pak ya? Ya, jadi ini 2/36 gitu, ini ditambah 1/36. Iya, jadi betul. 3/36. Nah, tapi ini kan baru 1/F. Ya, jadi kalau F-nya berarti 36 dibagi 3 ya. Jadi berapa ya? 12. Iya, betul. 12. Oke. 12. Udah ya? Iya. Asal kita tahu rumusnya ya Pak ya. Tadi 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI, itu dia rumus yang selalu ya Pak digunakan untuk lensa dan juga cermin begitu ya Pak. Iya, baik, itu dia. Untuk indikator kelima, soal yang kelima, lanjut Pak. Lanjut. Indikator yang ke-6. Iya. Disajikan gambar lensa cekung. Nah, sekarang ini lensanya cekung nih. Dan benda yang berada di dekatnya, siswa dapat menghitung jarak fokus. Masih sama, tetapi ini lensanya cekung. Iya, baik. Maka harus hati-hati. Jadi perhatikan, sekarang seperti ini. Ini bendanya 30 cm dari lensa cekung. Ya. Jika jarak fokusnya 10 cm, berarti ini dari sini sampai sini itu 10 cm. Ini dari sini ke sini 10 cm. Ini sini 10 cm. Ya. Walaupun di sini tulisannya 10 cm karena jarak. Ya, kita kembali ke gambar grafiknya. Ya, nah, walaupun itu dia. Ini di sini 10, tapi karena di sini ini negatif, maka F-nya itu harus negatif. Ya, harus jadi diingat kalau itu. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI tadi, nah F-nya ini harus ketemunya negatif nanti. Ya. Nah, terus kemudian lensa cekung itu sifatnya sama dengan cermin cembung. Selalu akan menghasilkan bayangan maya, dan kalau maya pasti tegak, ya, diperkecil. Oh, ya, gitu. baik. Ya, jadi nanti kalau ini 30 jaraknya, maka yang benar harus kurang dari 30. Pasti diperkecil. Ya, pasti maya pasti tegak. Karena kalau maya pasti tegak. Ya, ada bayangan maya
Yang terbalik Pasti tidak ada. pasangannya. Ya, kalau nanti ada pilihan Maya terbalik itu bukan Maya ya? terbalik salah. Karena kalau Maya terbalik, kasihan Maya. Ya, Maya Ya, harus baik. tegak. Ingatnya begitu. Mhm. Oke. Dan ini D pasti salah. Karena ini harus lebih kecil dari Karena lebih 30. kecil. Ya, karena ini kan 30. Ya. Oke. Berarti kemungkinan adalah ABG Nah, nanti ya. ketemunya harus negatif. Oh. Nah, karena ini bayangan Maya, maka nanti SI-nya juga harus negatif. Ini SO-nya, kemudian fokusnya diketahui. Fokusnya adalah min 10. Yang ditanyakan adalah berarti- jaraknya, Pak, bayangannya. Ya, berarti ini kalau yang ditarik ini apa? Bayangan SI, ya. Jarak fokus Seper ini yang SI terjadi sama pada dengan jarak. Ya, oke. Berarti seper SI sama dengan seper F dikurangi seper SO. Ya, oke. Betul. Nah, ini F-nya harus negatif. Ya. Kalau begitu sama dengan seper min 10 betul. dikurangi min 30. Jadi kan 30. Berarti Ya. ini Di situ berarti adalah di sini ya. Jadi seper SI sama dengan seper Seper F F dikurangi min seper SO. SO. Kemudian ini seper min 10. Ini min 30 ya. min 30. Nah, jadikan 30. Ini jadi min 3. Ini min 1. Ya, Gitu jadi ya? min Berarti 4. min 4 per 30. ya. Jadi kemungkinan ini benar. Karena ini ketemunya negatif. Karena Maya ya. Berarti SI-nya sama dengan min 30 per 30 4. dibagi menjadi Jadi berapa? 4. 7,5. Ya, betul. 7,5 Ada itu min, jawabannya. Adalah Ini min. yang A ya, 7,5 cm. Ini min karena Maya. Ya. Oh iya, betul sekali ya. Jadi harus minus jika bayangannya adalah Maya. Iya. Ya itu dia, terima kasih Bapak untuk soal latihannya di indikator kita yang ke-6. Bagaimana adik siswa, ini sudah segmen yang terakhir dan juga sudah mencapai akhir segmen. Bagaimana kalau kita menjawab soal latihan dari Kak Dika di kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo Kak Dika. Halo Kak Daniar, halo Pak Bambang. Halo. Apa Mana kabarnya tasnya? hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira soal latihannya gimana nih? Masih rahasia sih, tapi yang pasti baru aja kayaknya dibahas sama Pak Bambang. Oh, Biasanya bawa hitung-hitungan. tas. Oh, biasanya hadiahnya beda lagi Pak. Oh iya, baik. Langsung saja Kak Dika. Ya, terima kasih Kak Daniar. Buat teman-teman semua, saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja seperti biasa di 0800 140 3046. Dan jangan lupa teman-teman, passwordnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira soal hari ini kalian semua bisa jawab nggak ya? Langsung aja yuk kita bacakan soal hari ini. Hubungan antara jarak fokus dalam kurung F, jarak benda dalam kurung SO, dan jarak bayangan benda dalam kurung SI pada lensa adalah A, F sama dengan SO plus SI, atau B, I 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI. Ayo, mudah sekali kan? Baru aja loh tadi dibahas oleh Pak Bambang dan Kak Daniar. Ayo teman-teman langsung aja di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya. Wah, sudah dapat telepon nih. Halo, kuis si kuadran. Halo, Halo, kuis si kuadran passwordnya. halo. Ya, halo, kuis si kuadran passwordnya. Si kuadrat, cerdik, Cerdik, cepat, cermat, ceria. Ya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana? David di Manado. David di Manado. Baik, David. Jawabannya apa jadi, David? B. B ya. Oke, kita cek dulu ya. Dan ternyata selamat buat David. Kamu benar menjawab pertanyaan dari kami dan kamu Iya, mendapatkan makasih. hadiah menarik dari kami. Nah, buat Iya. teman-teman semua, sampai jumpa lagi dalam kuis si kuadran berikut ya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Daniar. Wah,
itu dia Pak, bener ya Pak ya jawabannya ya, karena pasti telah memperhatikan penjelasan kita dari tadi, karena baru saja ya Pak ya, itu dia rumus yang selalu digunakan, Pak Bambang sudah jelaskan, selalu digunakan baik itu untuk lensa dan juga untuk cermin ya Pak ya. Iya baik, selamat untuk David dan untuk pemirsa yang belum memiliki kesempatan, bisa dicoba di lain kesempatan. Iya Bapak, kita sudah sampai ke indikator akhir ya Pak ya, indikator 6. Sudah banyak sekali yang kita bahas dan juga soal latihannya. Bagaimana untuk sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, beri sedikit kesimpulan Pak. Ya, saya tidak kasih kesimpulan, saya pakai ruang ini untuk mengajak adik-adik sekalian. Adik-adik bisa bertanya lebih leluasa di dalam forum fisika untuk SMP di web ya, di tve.kemdikbud.go.id. Dari situ ada forum, nah klik di situ Pak Bambang ada di sana sebagai moderator. Jadi bisa lebih leluasa. Kalau di tempat ini sangat terbatas waktunya ya. Iya betul. Oke, sampai jumpa di forum di dunia maya. Ya. Iya baik ya, sangat ditunggu ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di sini, sudah bersama kita semua dari tadi. Dan juga terima kasih pemirsa untuk memberikan partisipasinya, memberikan pertanyaan melalui telepon, SMS dan juga Facebook. Dan seperti yang Bapak Bambang telah jelaskan, untuk adik-adik yang belum memiliki kesempatan untuk dijawab pertanyaannya, bisa saja langsung mengajukannya melalui web kami di tve.kemdikbud.go.id. Baik di forum guru fisika di tve.kemdikbud.go.id. Baik pemirsa, akhir kata saya Daniar Bahar, Bapak Bambang Ape dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif hanya di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.